Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran fikih, pelajaran bab pertama yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Kenapa sih kita harus belajar makanan halal dan makanan haram? Kalian masih ingat dong kisahnya tentang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam, yang ditinggalkan ya ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dilarang untuk mendekati suatu pohon dan memakan buah dari pohon tersebut. Oleh karena itu, dengan rayuan-rayuan setan, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, dia mencoba untuk mendekati dan memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya mereka dikeluarkan dari surga, lalu ditempatkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kehilangan kesenangannya, kenikmatannya di dalam surga. Dan untuk kesempatan kali ini kita ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi, yang biasa disebut makanan halal. Dan yang kedua adalah makanan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi manusia, yaitu makanan haram. Makanan halal, bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal? Yang pertama, ada halal li zatihi, yaitu halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Yang ketiga, halal dengan cara mengolahnya. Apa sih dasar hukum dari makanan halal? Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Itulah dasar dalil yang kita gunakan untuk kita mengetahui bahwa kita wajib memakan makanan yang halal dan baik. Yang pertama, halal li zatihi, atau halal dari zatnya. Kita bisa lihat yang halal dari zatnya adalah seperti tumbuh-tumbuhan, sayuran yang sudah jelas tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua adalah binatang ternak. Binatang ternak ini boleh kita konsumsi, halal kita konsumsi dengan cara menyembelih yang benar sesuai dengan syariat Islam, kecuali binatang anjing dan babi. Dan yang ketiga adalah binatang laut. Binatang laut karena sudah ada dalil yang menyatakan bahwa binatang laut halal untuk kita makan atau kita konsumsi. Selanjutnya, halal dengan cara memperolehnya. Ini disilang, gambar yang muncul pada layar kita silang karena ini ada gambar yang menunjukkan tikus mengambil uang, atau biasa disebut koruptor, ya, orang-orang yang mengambil uang bukan haknya. Dengan cara inilah makanan halal yang dibeli dengan uang hasil mencuri atau uang yang bukan haknya, maka makanan itu akan menjadi makanan haram. Yang kedua, karena uang hasil riba. Apa sih riba?
Riba itu melipat gandakan uang dengan kelipatan yang besar dengan cara transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam uang. Yang ketiga yaitu makanan pemberian dari orang. Ini halal hukumnya untuk kita konsumsi. Selanjutnya halal dengan cara mengolahnya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk hewan ternak itu halal untuk kita konsumsi dengan ketentuan menyembelinya sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat menyembelih salah satunya. Yang kedua, makanan dimasak dengan bumbu dan minyak yang halal tentunya, bukan minyak atau bumbu dari barang-barang yang haram atau minyak-minyak yang sudah dipakai untuk memasak makanan-makanan yang haram. Apa sih hikmahnya apabila kita memakan makanan yang halal? Yang pertama, kita mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Kita sehat, badan kita menjadi sehat, jauh dari penyakit, dan hati kita pun terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengkonsumsi yang baik-baik, yang halal, maka darah yang mengalir dalam diri kita adalah hasil dari makanan-makanan yang halal. Yang ketiga, dijauhkan dari murka Allah, yaitu dijauhkan dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu menumbuhkan perbuatan yang baik. Dengan membiasakan makanan-makanan yang baik dalam tubuh kita, kita akan terbiasa, akan memicu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang terakhir, mudah menerima kebenaran. Maka dari itu, ayolah kita sama-sama membiasakan diri kita mengkonsumsi untuk makanan-makanan yang halal yang sudah ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cara memperolehnya, bagaimana kita cara mendapatkannya untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.